Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok Senin Selasa Rabu tanggal 9 Oktober 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Yang pertama kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG yang hari ini ditutup hijau ya, mantul naik setelah tadi turun ke area support, dijaga di level 7450-an dan naik. Ini close-nya sih pas ya di resisten 7557 ya, area resistensi untuk IHSG tadi sempat mencoba breakout cuman masih belum berhasil untuk hari ini. Semoga aja sih untuk besok bisa langsung hijau untuk IHSG, sehingga untuk resisten selanjutnya IHSG ke 7690-an ya. Semoga aja sih bisa mentok naik dan koreksinya mentok di 7450-an aja. Kita lihat aja untuk besok IHSG ya. Kalau secara technical sih seperti itu. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini IHSG tanggal 8 Oktober secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Sebenarnya untuk asingnya masih jualan di saham BBRI sebanyak 171,1 M. Cuman kalau kita perhatikan hitungannya hari ini asingnya nggak distribusi sebanyak yang kemarin-kemarin ya. Dan kalau kita perhatikan juga hitungannya untuk BBRI hari ini cukup liquid ya, cukup volatile juga. Nilai transaksinya 2,5 triliun, jadi sebagian masuk ya kemungkinan sehingga harga sahamnya naik. Dan aslinya net sell 171 M aja, padahal nilai transaksinya 2,5 triliun. Untuk BBCA juga cukup liquid, hari ini nilai transaksinya 1 triliunan lebih dan net sell 15 M-an aja. Jadi hari ini untuk aslinya sebagian masuk sebagian keluar nih kemungkinan ya. Kalau melihat IHSG hari ini aslinya masih distribusi cuman nggak sebanyak yang kemarin-kemarin sih. Semoga aja besok bisa langsung hijau ya. Pantau aja di awal market sih ya untuk IHSG. Kalau langsung merah berarti jangan buru-buru buat teman-teman mau entry. Kalau mau entry jangan buru-buru maksudnya. Tapi kalau langsung hijau, nah itu semoga aja bagus ya untuk IHSG bisa ngejar 1690-an untuk bulan ini. Oke, itu untuk indeks IHSG. Pantau aja di awal marketnya gimana ya. Untuk saham yang pertama kita akan cek saham BBCA dulu. Hari ini naik ya, walaupun tadi sempat merah di awal market open gap bawah, turun ke level 10.150, cuman ditarik naik lagi dan ini close di pas sih 10.400 ya, area resistennya untuk saat ini. Tadi sempat jebol mencoba breakout cuman masih gagal sih, masih belum berhasil banget, soalnya ini close-nya pas sih di 10.400. Jadi mungkin untuk besok ya seperti IHSG, lihat di awal market ya. Kalau IHSG-nya hijau, mudah-mudahan BBCA juga bisa langsung hijau. Tapi kalau merah untuk BBCA ya saran saya sih jangan buru-buru buat entry di awal market ya. Kalau selama running trade lihat bid overnya, ada tanda-tanda pullback, disclaimer kalau mau nambah muatan. Kalau kita lihat di sini untuk BBCA aslinya sih net sell cuman nggak terlalu banyak, 15 M-an aja, dan hitungannya cukup liquid ya hari ini. BBCA nilai transaksinya 1 triliunan lebih, yang jadi market maker utamanya BK. Cuman untuk BK-nya cenderung trading hari ini di saham BBCA, net buy 59,1 M. Kemudian ya selain BK yang masuk paling banyak sih ZPAK ya, dan mereka asing sih. ZPAK versi asing, BB versi asing ini juga masuk 107,1 M. Kemudian BK versi asing masuk 60,5 M, cuman cenderung trading ya ini untuk BK versi asing di saham BBCA. Sedangkan untuk asingnya sendiri hari ini yang distribusi ada RX 203,9 M, kemudian DX versi asing ini net sell 110,2 M. Gajah JUAI jualan ya hari ini di saham BBCA. Kemudian untuk lokalnya sendiri net ya sebagian masuk sebagian keluar sih, cuman sebagian retail pada keluar nih. DC keluar, XC keluar. Ya mudah-mudahan sih besok bisa langsung hijau ya untuk saham BBCA. Mungkin lihat aja sih di awal market, kalau bisa langsung hijau dan ada yang jaga harga di level 10.400, semoga aja sih bisa mulai uptrend lagi ya.
Kalau IHSG juga mulai uptrend, kemungkinan BBCA juga mengikuti sih. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BBCA. Untuk area supportnya cukup dalam sih ya, kalau langsung merah supportnya di 10.050 ini. Jadi lihat aja sih di awal market. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI ya. BBRI hari ini naik lumayan tinggi ya, ini nyentuh resistennya, mencoba breakout cuman masih nanggung ini breakoutnya ya. Untuk saham BBRI hari ini close di level 5.000 pas di resistennya, walaupun tadi sempat turun merah lumayan dalam tadi itu ya, di awal market tuh open gap bawah sempat merah dulu ke 4760-an. Mungkin buat teman-teman yang sempat ambil di area situ lumayan, floating profitnya langsung 4%-an lebih ya. Untuk besok ya, coba kita lihat untuk transaksinya hari ini sih cukup liquid ya untuk saham Bank BRI. Transaksinya juga cukup gede, 2,5 triliun loh. Dan kalau kita perhatikan siapa yang jadi market makernya di saham Bank BRI hari ini, yang nilai transaksinya paling gede ZB, tapi ZB-nya distribusi 719,9 M. Untuk hari ini aja ya, dan yang nampung asing sih, AK versi asing nampung 488,3 M, kemudian KZ versi asing nampung 175,2 M, TP, CC, BB versi asing juga nampung, cuman ya ini sih. Untuk lokalnya sendiri net buy ya, lokalnya net buy, cuman yang keluar nih sebagian retail pada keluar sih, jadi mungkin itu yang bikin saham Bank BRI naik ya. Kalau kita lihat di sini asingnya udah ada yang berani masuk dengan jumlah yang banyak, walaupun yang jualan juga masih ada. Semoga aja sih ada yang jaga harga ya untuk saham BBRI, mengingat harga saat ini cukup menarik sebenarnya untuk jangka panjang ya. Mungkin untuk besok ya sama seperti tadi BBCA ya, lihat di awal market, semoga aja sih bisa langsung hijau dan ada yang jaga harga di level 5.000. Kalau langsung hijau, resisten selanjutnya balik lagi di 5.275, lumayan tinggi sih. Jadi buat teman-teman yang mau swing atau untuk trading pun volatilitasnya kayaknya lumayan menarik ya untuk akhir-akhir ini Bank BRI, mengingat kita tahu sendiri untuk nilai transaksinya paling gede di IHSG. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kalau mau entry apakah telat? Enggak sih, enggak terlalu ya. Kalau untuk jangka panjang malahan masih lumayan di bawah. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Coba kalau kita lihat untuk nilai tukar rupiahnya hari ini di level berapa? Masih 15.600. Agak melemah sih, tapi paling masih di bawah 16.000 ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BRI. Kita lihat aja besok, semoga aja sih bisa langsung hijau. Kalau melihat hari ini ada yang nampung cukup banyak juga ya untuk asingnya di saham Bank BRI, dan untuk lokalnya sebagian retail lokal pada keluar. Untuk lokalnya yang nampung paling banyak IU. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Ini yang hari ini juga naik cukup tinggi ya, 4% turun ya. Ternyata turun di menjelang close market tadi itu turun untuk saham Bank BRI, padahal sempat 4%-an lebih. Secara teknikal juga sama ya seperti teman-temannya, close-nya pas di resisten 7.075, mau breakout agak nanggung ini untuk saham Bank Mandiri. Mungkin buat teman-teman yang tadi sempat taking profit, ambil di area support ya lumayan ya floating profitnya. Di awal market open gap bawah untuk saham Bank Mandiri ini turun mendekati area support, ada yang jaga harga di level 6775 dan ngegas naik. Close di resistennya ini 7075 itu resistennya. Jadi sama, lihat di awal market kalau secara teknikal semoga aja sih bisa langsung hijau, cuman kalau misal merah ya hati-hati aja ya, jangan buru-buru buat masuk lagi di saham Bank Mandiri, takutnya turun kalau langsung merah. Cuman kalau langsung hijau dan ada yang jaga harga di 7075, nah itu kesempatan mungkin buat teman-teman yang mau masuk untuk swing atau trading. Nanti target price-nya kalau trennya mulai bullish ya di 7.500 lagi. Kalau kita lihat di sini untuk saham Bank Mandiri ya,
Hari ini aslinya netbuy 76,4 M dan untuk nilai transaksinya juga cukup gede untuk saham Bank Mandiri ya, udah mulai gede, hampir 1 triliunan lebih. Hampir 1 triliunan. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Bank Mandiri sih ada YU yang akumulasi 231,4 M, ini YU versi asing ya. Asing ini YU netbuy 231,2 M. Selain YU ada KZ ini yang juga masuk 32,9 M. BK versi asing hari ini cenderung trading di saham Bank Mandiri. Cuma netbuy 11 M aja padahal nilai transaksinya 263. Yang keluar untuk asingnya ada OD, AK, ZB, CCTB. Cuman ya ini lebih banyak YU akumulasi jadi asingnya netbuy. Untuk lokalnya sendiri ya net sell sih, dan yang keluar juga didominasi broker-broker retail ya. Entah kenapa kalau retailnya keluar harga sahamnya cenderung naik ya. Kita sering ikuti seperti itu. Jadi buat teman-teman mungkin yang hari ini udah keluar untuk besok sih gimana ya, kalau mau entry lagi disclaimer ya, dengan catatan ada yang jaga harga aja di level 7075 ya kalau konfirmasi breakout. Lihat aja di awal market untuk saham Bank Mandiri, semoga bisa langsung hijau. Kalau merah ya supportnya balik lagi di 6750, 6775. Itu untuk saham Bank Mandiri ya, pantau aja area support dan resistennya ini ya, area taking profit, area entry itu ya di garis-garis Fibonacci ini. Itu untuk saham Bank Mandiri. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan coba cek saham BBNI yang hari ini juga naik lumayan tinggi, sempat turun dikit ya, turunnya 5.100 ya, nggak dikit sih, lumayan juga tadi, cuma ditarik naik lagi, close di 5350 untuk saham Bank BNI. Untuk saham Bank BNI ini kalau kita perhatikan balik lagi ya, untuk supportnya di 5250 dan resistennya di 5500-an. Ini di tengah-tengah sih, agak nanggung juga, tapi buat teman-teman yang tadi misal sempat entry ya kalau mau di hold semoga aja besok naik sih. Kalau kita lihat di sini untuk transaksi BBNI hari ini tanggal 8 Oktober ya, untuk asingnya netbuy masuk 47,9 M. Kalau kita lihat di sini Bank BNI hari ini tanggal 8 Oktober. Untuk lokalnya distribusi ya, BB versi asing, BB versi lokal nih jualan 122,4 M. Untuk asingnya nampung, cuman sebagian jualan sih. Kalau lihat transaksi hari ini Bank BNI secara keseluruhan sebenarnya nggak bagus-bagus banget ya. Soalnya ini BB distribusi cukup banyak 122,7 M. Jadi mungkin untuk besok mungkin lihat di awal market ya, kalau langsung merah kalau mau entry, mungkin buat teman-teman yang mau entry tunggu aja di level 5250 ya, misal merah. Cuman kalau langsung hijau target price-nya di 5500, 5490-an. Kok 5490-an ya, 5475 ya, berarti ini kan kelipatan 25 untuk saham Bank BNI. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BNI. Untuk besok pantau aja area support ini, semoga nggak coba lagi di bawah 5250 ya. Transaksi hari ini sih ada yang distribusi ya, cuman lokal. Untuk asingnya sendiri netbuy. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS yang hari ini naik cukup tinggi, tadi sempat 5% lebih bahkan untuk saham BRIS ya, cuman close-nya di 3050. Ditutup surplus 4,81% di level 3050. Kita update untuk area support resistennya, coba pakai harga resisten yang di sini ya. Anggap aja ini rectangle, berarti untuk level harga saat ini untuk resistennya ada di 3100, harga tertinggi hari ini itu jadi resisten terdekat untuk saham BRIS, dan supportnya ada di 2970. Kalau kita lihat di sini untuk saham BRIS hari ini tanggal 8 aslinya keluar loh 60,8 M, jadi perlu hati-hati untuk besok. Walaupun hari ini naik cukup tinggi, kalau aslinya keluar perlu hati-hati ya untuk saham BRIS.
aslinya taking profit ini mungkin. Kalau kita perhatikan di sini ditampung lokal ya, untuk aslinya sendiri net sell BK versi asing net sell 49,5 M, ZP versi asing ini net sell 12,9 M, AK versi asing net sell 6,5 M ya. Untuk lokalnya sendiri net buy sih, dan kalau kita perhatikan hari ini yang keluar sebagian retail ya, jadi mungkin ini yang bikin BRIS naik ya, retailnya keluar harga sahamnya naik, biasanya emang seperti itu sih. Jadi buat teman-teman yang hari ini misal keluar di saham BRIS, untuk besok sih jangan buru-buru buat entry ya, misal di awal market merah. Oke, itu untuk saham BRIS. Kembali lagi disclaimer ya, kalau di awal market langsung merah, supportnya lumayan dalam, soalnya ada di 2970-an ya. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Telkom hari ini naik setelah berada di harga bottomnya ya, akhirnya naik juga dan close di 2990, pas di resisten untuk saham Telkom ya. Kemarin sih sering kita bahas kalau harga saham itu cukup menarik buat dikoleksi ya, walaupun lebih menarik lagi kalau bisa turun di bawah 2820, cuman kalau melihat historinya ya nggak harus sampai ke area sini sih, di harga di bawah 2920 itu udah cukup menarik ya untuk saham Telkom buat dikoleksi. Hari ini naik 3,10% ke area resistennya 2990. Kalau kita lihat di sini untuk saham Telkom, transaksinya hari ini aslinya net buy cuman nggak terlalu banyak sih, 16,7 M ya. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Telkom hari ini tanggal 8 Oktober, secara keseluruhan sih ada sedikit akumulasinya nggak banyak banget. Market max-nya net sell semua loh, ini BK akannya net sell, jadi mungkin untuk besok gimana ya ini untuk saham Telkom. Close-nya sih pas di resisten, jadi mungkin lihat aja di awal market ya. Kalau langsung merah berarti jangan buru-buru entry karena supportnya lumayan dalam, ada di 2920. Tapi kalau langsung hijau, disclaimer buat teman-teman yang mau swing atau trading, siapa tahu bisa naik, ada yang goreng. Resistennya ada di 3050 ini untuk target best saham Telkom. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham, apalagi ini kita akan cek saham brand hari ini kayaknya masih di sini-sini aja ya, masih cenderung sideways ya. Untuk saham brand hari ini ditutup minus 0,74% ke level 6.700. Kalau kita lihat di sini untuk saham brand, kalau BKAK-nya nggak masuk atau nggak meramaikan ya sepi ini untuk saham brand. Kalau kita perhatikan di sini malah sebagian retail masuk lagi dan hitungannya nggak ada yang akumulasi banyak. Untuk AK-nya malah jualan nih, walaupun cuma 4,8 M ya, tapi nggak masuk dan hitungannya nggak ada yang masuk dengan jumlah yang banyak. Untuk asingnya BK-nya pun juga nggak tampil hari ini. AK, BK, mana ini BK nya malah jualan ini 800-an juta ya. Jadi mungkin untuk besok sih kemungkinan kalau masih sepi ya, apalagi ini retailnya malah pada average dan di harga ini ya mungkin masih di area sini-sini aja ya, masih cenderung sideways untuk saham brand ya. Saran saya sih yang udah punya posisi dan nahan floating loss yang nggak usah kebanyakan average down ya. Kalau bisa malah cut loss aja sebagian, siapa tahu nanti ada market maker yang nampung digoreng lagi. Cuman ya itu sih pilihan ya, pilihan ada di tangan masing-masing. Kalau tetap masih mau hold ya semoga aja ada yang goreng dalam waktu dekat. Cuman kalau masih sepi seperti beberapa hari terakhir, BKAK-nya juga nggak masuk malah cenderung keluar ya, kemungkinan kalau nggak sideways malah turun sih, jadi hati-hati aja. Itu untuk saham brand ya, yang nyangkut ya sabar aja kalau nggak mau cut loss.
Kalau mau entry kurang direkomendasikan untuk saat ini kecuali volatilitasnya mulai ramai lagi ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham brand ya. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ASII yang hari ini juga naik lumayan tinggi. Ini untuk saham ASII naik 2,45% ke area ini sedikit breakout ya, cuman secara tren besarnya masih sideways, masih konsolidasi untuk polanya seperti ini ya. Selama nggak jebol aja di bawah 5.000 itu udah cukup aman untuk saham ASI. Melihat asingnya cenderung masuk ya, ketika yang lain asingnya pada keluar juga malah masuk di saham ASI. Semoga bentar lagi bisa melanjutkan tren bullishnya ya. Untuk resisten kuatnya masih di 5.400-an sih, 5.400, 5.425. Kalau kita lihat di sini untuk saham ASII hari ini tanggal 10 Oktober ya, ini aslinya masuk lagi walaupun belum banyak-banyak banget, net pay 55,5 M. Untuk lokalnya, untuk kita lihat lebih detail coba untuk saham ASII ya. Hari ini tanggal 8, secara keseluruhan sih ada ZP yang akumulasi 50,4 M dan yang keluar AK XI. Bagian retail keluar hari ini di saham ASII, asingnya ada yang akumulasi ZP, BB, RX. Ya, transaksi hari ini cukup bagus ya. Ini untuk BB 100% buy, untuk RX juga cenderung akumulasi. Untuk lokalnya net sell dan yang keluar juga didominasi retail. Harga sahamnya naik lumayan tinggi, 2,45%. Semoga aja sih besok bisa langsung hijau. Kalaupun turun ya support tertekannya sih di 5175 ya. Selama nggak jebol aja di bawah itu aman. Nah, buat teman-teman yang misal udah punya posisi dan tetap hold di saham ASII, semoga aja sih bisa mulai ngejar 5.400-an untuk bulan ini ya. Oke, itu untuk saham ASII. Kembali lagi disclaimer, mungkin pantau aja harga tertinggi beberapa kali itu mencoba breakout gagal di 5275. Besok kalau bisa breakout di atas itu ada potensi mulai ngejar 5.425. Oke, itu untuk saham ASII ya. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Antam. Antam hari ini malah turun merah ya. Padahal tadi di awal-awal market itu sempat hijau dulu, sempat nguji resistennya dulu, cuman gagal breakout malah turun. Ya mungkin buat teman-teman yang tadi sempat taking profit di resisten ya aman ya profitnya ya. Soalnya habis gagal breakout malah turun ke 1525 ini untuk saham Antam. Secara tren berarti ini sideways ya, konsolidasi di range area antara supportnya 1495 sampai 1560-an. Kalau kita lihat di sini untuk saham Antam hari ini, Antam hari ini tanggal 8 Oktober aslinya masuk lagi 54 M, cukup menarik. Kalau kita lihat lebih detail di sini, Antam hari ini tanggal 8 Oktober ya. Secara keseluruhan sih ada sedikit akumulasi dan yang akumulasi ini asing, AKBK CC. Ya walaupun cuman aslinya masih masuk ya. Jadi semoga aja besok ada yang jaga harga sih untuk saham Antam. Mungkin kalau besok turun ke area support dan ada yang jaga harga, itu malah kesempatan buat yang mau entry ya di saham Antam. Pantau aja level 1490 1000. Mungkin kalau di level 1500-an ke bawah itu kalau bisa turun lagi ke area situ, kesempatan ya mungkin buat teman-teman yang mau masuk lagi di saham Antam. Kalau untuk jangka panjang sih belum terlalu terlambat sih kalau menurut saya untuk saham Antam, walaupun udah naik lumayan tinggi juga sih. Tapi kalau melihat hari ini asingnya masih masuk cukup banyak, masih net buy juga. Semoga aja ada yang jaga untuk besok sehingga nggak jebol di bawah 1490-an. Kalau menurut saya mungkin kalau nggak cenderung sideways seperti ini ya, di range area support resistennya ini malah kayaknya masih ada potensi buat breakout, semoga aja, dan ngejar 1670-an. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Antam. Kita pantau aja, mengingat harga emasnya juga masih cukup mahal ya. Semoga aja bisa bertambah bagus, apalagi misal nanti laporan kuartal 3-nya cukup bagus, ada potensi mulai rebound lagi untuk saham Antam.
Oke, itu untuk saham Antam. Kembali lagi disclaimer ya, untuk selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Ini yang masih di atas, cuman hari ini koreksi 2,31%. Kita lihat apakah asingnya keluar lagi di saham Adaro. Adaro hari ini tanggal 8 asingnya keluar lagi ya, jadi hati-hati buat teman-teman yang nggak mau kena dividend trap ya, mending ikut-ikutan asing nih sebagian keluar. Kalau kita lihat lebih detail Adaro hari ini tanggal 8 ya, secara keseluruhan didistribusi oleh asing dan retailnya malah masuk lagi. Ini di saham Adaro di harga atas ya, harga sahamnya turun ya, agak beresiko sebenarnya buat teman-teman yang mau entry di saham Adaro saat ini. Ini udah di resistensi, udah di atas lah. Kalau mau masuk itu pas di harga bawah ya, walaupun masih didistribusi, cuman kalau harganya di bawah kan paling nggak resikonya nggak dalam-dalam banget. Tapi kalau di atas seperti ini, nanti kalau tiba-tiba longsor itu berat buat naik lagi ya. Jadi hati-hati aja buat teman-teman yang masuk di saham Adaro. Kalau untuk trading scalping sih disclaimer, cuman kalau untuk jangka panjang kayaknya kurang pas ya untuk entry saat ini. Tapi kembali lagi sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Supportnya setelah Fibonacci di 3575, 3570-an, dan resistennya di 4040-an. Oke, itu untuk saham Adaro. Kayaknya cenderung turun sih untuk besok. Hati-hati aja ya, kalau merah jangan buru-buru buat masuk. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham yang baru IPO untuk hari ini. Yang pertama ada FERN. Ini warnanya naik cukup tinggi, tapi harga sahamnya turun ya. Masih ditutup surplus sih sebenarnya ini untuk saham FERN, karena tadi di awal market open gap atas. Opennya cukup tinggi, open di 262, cuman habis itu langsung longsor turun ya, walaupun masih di tutup surplus 2%-an lebih ya di harga 200 ini. Coba kita lihat transaksinya untuk FERN gini. Di awal IPO ini XL yang nampung paling banyak, retailnya pada masuk ini untuk saham FERN. Jadi hati-hati, market maker utamanya YP masih net buy sih, cuman cenderung trading ya, karena cuma net buy 2,8 M aja dan nilai transaksinya 40-an M. Rata-rata belinya di 218, berarti floating loss. Kalau kita cek siapa yang jadi underwriter-nya untuk FERN hari ini. Underwriter-nya ada AI ya, yang floating di publik cukup banyak sih, persentasenya 23% untuk awal IPO, dengan lumayan banyak. Untuk AI-nya sendiri di hari pertama IPO, AI-nya malah jualan ini walaupun cuma 1,7 M, cuma net, tapi net sell ya. Lihat hari ini yang nampung sebagian retail sih, jangan buru-buru buat entry. Mungkin buat teman-teman yang masuk malah floating loss ya, karena kalau kita perhatikan di sini XL rata-rata belinya di 217, CC 216, XI 214, berarti pada floating loss ya. Walaupun ditutup surplus, tapi nahan floating loss itu nggak enak. Jadi untuk besok sih, kalau misal di awal market merah, saran saya sih jangan buru-buru buat average down atau jangan kebanyakan nambah muatan ya, nanti malah nggak naik-naik. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham FERN. Selanjutnya kita akan cek untuk warannya ya, FERN waran. Untuk warannya juga malah AI-nya distribusi di waran 7,5 M, dan yang nampung XLPDKK nggak direkomendasikan buat masuk di waran ya. Waran terlalu beresiko sih, jadi kalau mau entry nekat misal mau masuk, lebih aman di sahamnya ya, bukan di warannya. Di warannya nggak terlalu direkomendasikan buat masuk. Buat yang masuk kalau bisa keluar, mending keluar aja sih. Tapi kembali lagi ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham FERN dan FERN waran.
Selanjutnya kita akan cek saham PTMR yang hari ini juga awal IPO-nya, harga sahamnya 11.12 ya, untuk candlenya seperti FERN. Kalau kita lihat til transaksinya gimana hari ini untuk saham PTMR di awal IPO, yang nampung retail dan yang jualan RGMG, RG-nya net 15,5 MT, 15,4 M ya di awal IPO ini untuk saham PTMR di distribusi. Ya, jadi underwriternya untuk saham PTMR. Ya, jadi underwriternya RG ya, dan untuk RG-nya malah jualan di awal IPO. Jadi kurang direkomendasikan juga buat teman-teman yang misal hari ini masuk malah nyangkut floating loss. Ya, untuk besok mending jangan kebanyakan average down kalau nggak mau cut loss ya. Kalau mau cut loss bagian ya, kalau bisa keluar juga disclaimer. Kalau kita perhatikan di sini rata-rata XL, XI, PD belinya di 140-an, 144, 148 ya, berarti nahan floating loss ya nggak enak juga sih. Cuman ya itu sih saran saya, jangan buru-buru buat average down. Jangan kebanyakan average down ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham PTMR. Ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.